Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus untuk pemula petani tembakau ya. Nah, oke dulur, ini tanggal 10 Maret 2025, sudah memasuki bulan puasa. Selamat menjalankan bagi yang beribadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Nah, oke dulur, kita akan membahas tentang tembakau yang berkualitas. Saya kebetulan tadi ada yang telepon di WA saya, salah satu dari subscriber saya, ya nggak usah kita sebut namanya siapa. Dia itu pengen belajar di dunia pertembakauan, soalnya dia pemula, belum pernah tanam. Dan pertanyaannya sangat bagus. Mas, bagaimana sih caranya agar tembakau kita itu berkualitas, yang pastinya harganya mahal? Nah, oke dulur, kita langsung bahas ya. Nah, ini penampakan tanaman kita yang di usianya kurang lebih 36 hari. Nah, yang sebelah sana itu kurang lebih pasnya di 33 hari. Nah, di situ lur. Kalau yang ini 34, nah itu 35, ini 36. Yang paling ujung sana itu pastinya sudah 40 hari. Nah, oke dulur, kita akan membahas bagaimana sih caranya mencetak tembakau yang berkualitas. Yang pertama, sebenarnya ilmu ini belum saatnya saya publikasikan, dan belum waktunya juga, soalnya mengingat usia tembakau ini masih kecil, di bawah rata-rata di usia 40 hari. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, yang namanya kita ada yang tanya, kalau bisa kita jawab dan kita ulas. Untuk mencetak tembakau yang berkualitas itu sebenarnya banyak faktor ya yang menentukan tembakau itu berkualitas dan mahal, yang pastinya diburu semua produsen tembakau rokok ya khususnya. Apa sih yang dinamakan tembakau yang berkualitas? Yang pertama-tama sudah pastinya itu tembakau pasti nomor satu itu harus memenuhi satu, ketebalan atau yang dimaksud dengan pegangan. Di dalam ilmu tembakau itu yang pertama itu ketebalan tembakau. Dan yang kedua itu pastinya warna kuning emas, bukan kuning pucat ya. Yang kedua itu kuning emas. Dan yang terakhir biasanya itu di aroma. Ketiga-tiganya itu harus sinkron ya lor. Nggak boleh seumpamanya ya tembakau kita itu tebal tapi warnanya kurang dan aromanya ada. Nah, biasanya itu bukan kalau misalkan kita di dalam suatu kemitraan atau kita misalkan jual di dalam gudang, itu semua ada grade-nya. Pasti itu grade-nya
nggak bisa grade paling tinggi, itu nggak bisa. Soalnya apa, dia itu bermasalah di warna. Nah jadi itu harus seimbang. Kalau misalkan warna kita bagus, pegangannya ada, dan warna pegangan, terus aromanya ada. Nah itu sudah dipastikan ya, pasti tembakonya benar-benar berkualitas, dan harganya pun pasti akan semakin tinggi. Nah terus caranya bagaimana lur untuk mencetak tembakau yang benar-benar berkualitas? Oke, yang pertama faktor tanah. Yang paling menentu yang pertama itu faktor tanah. Nggak bisa dirubah dan nggak bisa ditawar ya, faktor tanah. Biasanya tanah yang paling bagus itu, kalau menurut pribadi saya ya, yang satu itu tanah lempung. Tanah liat, tanah lempung kalau di sini itu. Kalau ya di sekitaran sana itu nggak tahu lah. Yang kedua tanah hitam. Dan yang ketiga itu tanah seperti kata orang Jawa itu tanah lempung beranjangan. Nah seperti itu lur. Yang keempat tanah gesek atau tanah merah atau tanah ringan. Nah itu kenapa di setiap tanah itu unsurnya berbeda-beda, karena menyakupi sebuah tembakau itu. Yang pertama itu pastinya di ketebalan, aroma, dan warna. Biasanya kalau misalkan tanah dekat pesisir itu biasanya bisa dibilang kategori klorit, tapi kita nggak membahas ya. Di sini kategori klorit kita nggak usah membahas. Semuanya itu harus sinkron. Dari pupuk yang pertama ya, dari tanah, yang kedua pupuk, dan ketiga itu punggel atau topping, yang keempat itu perajangan, yang kelima itu penjemuran. Pokoknya semuanya harus sinkron. Nggak bisa. Saya takutkan di sini apa? Saya memakai pupuk sekitaran ZK, ZA, terus urea atau apa. Kalau misalkan kita kasih pupuk ZK-nya itu, nanti katanya orang itu tembakonya bagus atau bagaimana kalau kebanyakan. Saya takutnya di sini itu kalau misalkan dulur-dulur semua itu memakan mentah-mentah omongan saya, nggak diolah dulu gitu loh, maksudnya saya itu. Nanti kalau misalkan pasti suatu saat nanti ada pertanyaannya kayak gini, Mas, saya sudah ikut merekomendasikan pupuk yang seperti yang beliau sebut di dalam video yang lain-lainnya itu, tapi kok tembakau saya itu ketebalannya kurang, terus warnanya juga nggak begitu menarik, terus aromanya juga nggak ada. Itu di mana? Nah saya takutkan itu seperti itu. Jadi mohon dipahami semua, bagi yang subscriber atau yang belum subscriber atau yang yang menonton video ini. Sebenarnya untuk pemupukan tembakau itu dikunci juga, yang paling utama itu di cuaca seperti ini lur. Jadi kalau misalkan intinya gini,
Pokoknya dalam dunia pertembakuan itu nggak ada yang namanya kita pupuk JK sebanyak ini langsung tembakau kita itu berkualitas. Belum tentu. Jawabannya di situ, Lur. Soalnya apa? Semuanya itu harus sinkron. Harus pas semuanya, nggak bisa tak pupuk ini kualitasnya oke, enggak, Lur. Semuanya harus sinkron. Perlu digarisbawahi itu, Lur, dan perlu dipahami. Soalnya apa? Kalau misalkan tembakau kita ya, nanti ya kalau misalkan udah besar, daun kita itu tebal. Bener kan? Daun tebal. Terus itu dalam perajangan kita itu ada yang salah. Salahnya di apa? Biasanya untuk pemula itu baru yang pertama kali itu di di mata pesonya. Nah, itu kurang tajam, itu bisa mengakibatkan warnanya juga itu agak pudar, agak hitam-hitam, agak merah-merah seperti itu. Dan kalau misalkan ada lagi, Mas, pesonya sudah tajam tapi kok warnanya enggak pudar, biasanya di eleran. Nah, kalau di elerannya sudah pas kok warnanya masih pudar, biasanya di penjemuran, pembalikan tembakau. Nah, kok semuanya itu sudah pas tapi kok tembakonya kurang bagus, biasanya itu di tanah. Nah, yang paling penting itu semuanya harus sinkron, nggak bisa dimakan mentah-mentah. Tak pupuk ini, tak tak punggel seperti ini tembakoku berkualitas, itu belum tentu, Lur. Makanya semuanya itu harus sinkron, harus pas semua. Kalau nggak pas ya pastinya ada yang salah satu yang kurang, ya nantinya pastinya ya nggak bisa lah, namanya berkualitas itu nggak bisa. Soalnya tembakau berkualitas itu harus pas semua, di perajangan, di pupuk, di penjemuran, dan yang paling penting, yang paling mendukung itu adalah cuaca itu, Lur. Wah, tembakau kita tebal, bagus, terus subur. Tapi kalau cuacanya nggak ada, nggak sinar mataharinya nggak muncul, wah, ya nggak bisa gitu loh, Lur. Maksud saya di situ. Kalau misalkan ketebalan itu kan sebenarnya kan untuk tembakau yang seperti ini kan seharusnya ya, itu kan kalau misalkan kita punggel di sini, nutrisinya kan masuk di sini semua pastinya. Tapi kalau misalkan nutrisi ini nggak ada sinar matahari, nggak bisa diserap sinar matahari, ya nggak bakalan bisa tebal gitu loh, Lur. Yang saya maksud itu di situ. Walaupun pupuknya kita kasih pupuk banyak di sini. Nah, misalkan pupuk banyak di umur 35 hari, 36 hari atau seumamanya segitu ya. Terus di usianya itu kita memasuki usia 70 hari atau sekitaran 60 hari. Di sini pasti udah ada bunganya. Kalau misalkan kita biarin, enggak kita punggel di bawahnya, ya daunnya ini akan tipis, enggak akan bisa maksimal gitu loh, Lur. Mau tembakau kita menjadi tembakau yang terbaik, tebal, itu ya enggak bakalan bisa. Gitu, walaupun pupuknya di sini itu JK-nya banyak. Nah, gitu. Kalau misalkan kita punggel, JK-nya banyak, terus itu bisa menjadi tembakau berkualitas, belum tentu juga. Soalnya apa? Setelah kita punggel, kalau nggak kita tetes di sini pasti di ketiak ini
Nah, pasti ada apa namanya sulinya. Kalau bahasa Jawanya soglengane. Kalau misalkan nggak diambil, ya percuma kita punggel itu, ya percuma. Daun ini nggak bakalan bisa apa namanya ngisi. Jadi nggak bakalan bisa tebal. Nah, di situ intinya. Jadi daun bawah ini kalau misalkan apa namanya tembakau, grade-nya itu kalau misalkan daun bawah itu grade paling murah. Tengah, di grade yang paling bagus itu daun tengah sampai ke atas. Jadi usahakan semaksimal mungkin daun yang paling atas itu ya dimaksimalkan mungkin gitu loh lor. Dan didukung dengan cuaca gitu. Jadi nggak akan seakan-akan wah tembakuku apa namanya subur, mesti besok grade-nya bagus, ya nggak tentu gitu loh lor. Yang saya maksud itu di situ. Jadi mencetak tembakau yang benar-benar berkualitas itu semuanya harus sinkron. Nggak bisa apa namanya salah satu mendukung, yang lainnya nggak mendukung, nggak bakalan bisa gitu loh. Makanya ada apa namanya salah satu petani yang dari dulu tanam tembakau, tapi kalau misalkan dijual di gudang itu grade-nya itu walaupun daun atas itu apa namanya grade-nya itu nggak memenuhi syarat. Dalam arti itu ketebalan nggak ada, aromanya nggak ada, terus karo warna ada, itu kan sebenarnya nggak memenuhi syarat di apa namanya di tembakau yang paling bagus. Akhirnya harganya turun walaupun daun atas. Masalahnya dia apa? Dia itu selama bertanam tembakau itu nggak pakai pupuk ZK gitu loh lor. Makanya semua video tutorial saya itu hanya sekedar apa namanya membantulah. Kalau misalkan apa namanya kita mau bertanam tembakau itu sebenarnya ya itu tahu ilmu dasarnya dulu, baru kita praktekkan. Jangan praktek dulu belum tahu ilmu dasarnya. Makanya saya itu sudah menjelaskan dari nol, dari masa pembibitan sampai alhamdulillah ini di usia 40 hari ya. Nah, alhamdulillah ini usianya 40 hari. Perjuangan kita itu masih panjang, lur. Enggak apa namanya, enggak langsung kita apa namanya, wah tembakau saya sudah jadi kayak gini-gini. Enggak. Di dalam dunia pertembakauan itu masih banyak lagi, lur. Masih yang belum kita apa namanya tuntaskan, lur. Jadi ini saya harap ini dari pembibitan dari nol sampai umur 40 hari ini sebenarnya baru sekitar 40%, belum nyampe 50% ya. Itu masa perawatan sampai kita jual, siap jual gitu loh lor. Jadi insya Allah lah kalau misalkan dikasih kesempatan, dikasih umur panjang, insya Allah kalau nggak ada halangan kita ulas sepilkan lagi pokoknya sampai penjualan insya Allah. Dari 0 hari sampai pembibitan seperti itu, dari penanaman, terus dari perawatan, pokoknya kita ulas lagi buat apa namanya, buat membantu orang-orang yang apa baru menanam tembakau. Soalnya apa, nggak tentu ya, kalau misalkan banyak orang yang tahu paham betul itu belum tentu lur. Saya juga nggak paham betul lur, cuma ya sedikit lah mengasih penjelasan supaya ada ilmu dasarnya. Kalau orang Jawa bilang itu kalau misalkan kita jalan itu lampu ada lampunya gitu loh lur. Enggak
peteng dedet ora iso mlaku. Nah, kaya niku lho. Paling enggak kalau misalkan kita mau jalan ke sana, arahnya sudah pasti. Caranya seperti ini, beloknya seperti itu. Nah, gitu loh, Lur. Udah paham kan cara menyetak tembakau berkualitas? Kalau misalkan masih belum paham juga, tolong ya ditulis di kolom komentar. Mungkin kalau misalkan ada waktu, kalau nggak sibuk, insya Allah semua komentar kalau misalkan nggak sibuk, insya Allah langsung tak bales. Soalnya apa? Aku tahu lur, pemula itu semuanya itu bimbang dan belum paham semua. Jadi mau lakukan ini itu bingung lur. Saya juga pernah jadi pemula kok, gitu loh. Mau lakukan pemupukan ini, pemupukan itu, penyemprotan itu, jadi semuanya itu bingung. Kalau misalkan nggak tanya, besok tembakau saya mau jadi apa, gitu loh lur. Insya Allah lah. Kalau misalkan mengikuti videonya, ini kan sebenarnya videonya dari penanaman ya. Kalau misalkan udah memasuki penanaman ya, itu berurutan lur. Dari pemupukan umurnya sudah jelas, sudah tak tulis. Terus penyemprotannya juga tak tulis. Untuk pemupukannya kedua juga sudah tak tulis. Dan untuk pemupukan terakhirnya juga sudah tak tulis. Untuk pupuknya apa, itu kan sudah lengkap semua. Kalau misalkan jenengan paham betul apa yang saya omongkan, ya di saat umur itulah saya melakukan kegiatan lur. Jadinya ya bisa dilihat sendiri tembakunya seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri tembakunya tuh seperti ini. Jadi itu saya itu menyepilkan itu dari penanaman, terus saya pakai pupuk apa, ya hasilnya ini loh lur. Gitu loh maksud saya. Kalau misalkan sampean paham, ikuti cara itu, ya hasilnya seperti ini gitu loh lur. Yang saya maksud itu di situ. Nah, gitu lur. Oke dulur. Kalau misalkan nanti panjang lebar, saya rasa dulur-dulur nanti bisa bosen nanti. Kita akhiri video sampai di sini. Dan jangan lupa kalau misalkan ilmu ini bermanfaat, dibagikan sama tetangga-tetangga atau dulur-dulur yang baru mulai belajar ya. Ayo kita belajar bareng, maju bareng. Di sini tidak ada guru, di sini tidak ada suhu, di sini itu kita pemula semua. Oke dulur, sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau suara saya yang kedengarannya lirih atau videonya kurang begitu kinclong, ya maaf lur. Saya ini hanya menggunakan sebuah handphone. Jadi yang nggak tahu cara ngeditnya atau apa-apa. Saya ini berbagi, tulus berbagi. Kalau misalkan bermanfaat ya monggo. Kalau nggak bermanfaat jangan ditonton. Nah, oke dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.